Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Elsa Fiorella dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Oke teman-teman, kita next ya. Pengaturan suhu tubuh manusia ini dengan kaidah fisik itu dikenal sebagai kaidah fisik karena pengaturan semakin banyak untuk penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Diselang probabilitas yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal dan suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan kita tinggi, termoreseptor itu akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Di sini ada vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit berlingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Terus ada bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas remeh dibebaskan karena udara, yaitu konduktor panas yang patut. Bulu kulit juga diatur oleh otot erektor. Semakin banyak darah pada kulit akan kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Berpeluh air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas dari lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Next, jika apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor itu akan menaikkan suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Bulu kulit ditegakkan supaya semakin banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas suka dibebaskan karena udara, yaitu konduktor panas yang patut. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kurang darah pada kulit akan kelihatan kemerahan atau pucat. Kulit merasakan bagian penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Kurangnya keringat, waktu kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh karena panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan air peluh. Pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Jadi dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, ataupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kalau ini melibatkan peranan, yaitu otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus itu akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal ini akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenal adrenalin, sedangkan kelenjar tiroid itu akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan: 1. Meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. 2. Meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan. 3. Meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. 4. Mengatur kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah: 1. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. 2. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Jadi teman-teman, apabila kadar glukosa itu terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada kulit itu RGH akan mensekresi lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah itu akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin ialah: 1. Terangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati.
terangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel, dan terakhir adalah terangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang mempengaruhi suhu tubuh itu adalah satu, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula, sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. 2. Ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis itu dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme hampir seluruh metabolisme lemak. Dan selanjutnya, coklat adalah produksi panas. Umumnya rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres tinggi individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terus selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. 4. Ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksi dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50 sampai mal. Ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal dan menyebabkan peningkatan produksi panas pada perempuan. Fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki, sehingga pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 Celcius di atas suhu basah. Terus 6. Ada demam, yaitu peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh, yaitu disebut hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia, karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaring yang lain. 8. Ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot, organ yang menghasilkan energi termal, dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. 9. Ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat virogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. 10. Lingkungan. Suhu tubuh itu dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Segitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Kurva siklus temperatur pada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal manusia itu tidak terlalu tepat ya teman-teman, 37 derajat Celcius, karena dapat terus berubah sepanjang hari. Faktor usia juga dapat mempengaruhi pada suhu tubuh normal rata-rata. Nyatanya suhu tubuh normal manusia itu tak selalu berada tepat di titik tersebut. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa suhu normal bisa berkisar antara 36,1 hingga 37,5 derajat Celcius. Namun kisaran angka tersebut tidak dipatok asal begitu saja. Berdasarkan suatu hasil penelitian dari dokter kebangsaan Jerman, rata-rata ukuran suhu tubuh normal manusia
3 berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu tubuh normal bayi 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Ada suhu tubuh normal pada anak 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Terus suhu tubuh normal orang dewasa 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh bisa dilihat oleh slide selanjutnya. Terus di sini ada penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Demam ini merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon substansi yang bersifat melawan virus. Terus selanjutnya ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh bersehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipertermia. Hipertermia itu diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti ringan 33 derajat sampai 36 derajat Celcius, sedang 30 derajat sampai 33 derajat Celcius, berat 27 Celcius sampai 30 Celcius, sangat berat kurang lebih 30 derajat. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius. Orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernafasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia ini terus berlangsung, distritmia, jantung akan berlangsung kehilangan kesadaran dan tidak responsif terhadap stimulasi nyeri. Di sini ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaring pada sel dari semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan risiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.